Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi dalam satu postingan saya di sana ada salah satu subscriber saya ya yang mengomentari salah satu kasus. Bang, tolong up kasus yang disekapnya seorang ibu dan anak yang berusia 1 tahun dalam kandang, mohon maaf, kandang anjing ya, selama semalaman tanpa diberi makan, minum dan tanpa alas selimut di bangka, dilakukan manajer perusahaan. Gitu ya bahasanya. Dari situ saya coba mencari tahu bagaimana sih sebenarnya kronologi. Saya menemukan jawaban menarik sebetulnya. Ini sudah selesai. Kemarin dari pihak Kapolda juga sudah menyelesaikan persoalan ini gitu. Dan kita akan nanti mendengarkan juga bagaimana sih klarifikasi dari perusahaan tersebut. Jadi menarik sebetulnya. Bagaimana videonya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Tolong aku, aku dikurung, di kandang anjing, Kak, aku diutang nih, dikurung uang. Ya mau galau di sini, Dewe anakku, masih kecil, Dan anak baru umur 1 tahun 2 bulan disekap sama ibu ini di kandang bekas anjing. Ya. Adapun suaminya adalah pelaku kejahatan, katanya diduga ya melakukan pencurian solar. Itu hubungan terpisah. Ya, proses suaminya sesuai dengan ketentuan hukum. Tapi dari manajer perusahaan PMM ya menjemput ibu dan anak ini ya, diinterogasi. Jadi itu sebetulnya ini tindakan tidak terpuji sebenarnya yang dilakukan oleh manajer yang di sana begitu. Karena yang kita tahu benar juga apa yang dikatakan tadi bapaknya, bahwa ini kan terpisah sebenarnya, melakukan kejahatan, diduga ya melakukan kejahatan itu suaminya. Tapi kenapa yang dihukum istri dan anaknya? Ini ironis sebetulnya di negara yang menjunjung tinggi adab dalam beretika di sini. Tapi menarik sebetulnya, coba kita lanjutkan videonya waktu salah satu mungkin pengamanan di situ diminta keterangan ya. Ini dia. Dimana kejadian ini kan Bapak sudah tahu ya. Coba ceritakan kronologis ya atas kejadian ibu ini, bicara penyekapan ya, penyekapan yang dilakukan oleh manajer perusahaan atas perintah pimpinan, sehingga ibu ini dilakukan disekap di kandang bekas kandang anjing ya. Coba sampaikan. Perkenalkan nama terlebih dulu. Perkenalkan, nama saya Agung Pranoto. Ini security-nya ya. Dari pihak perusahaan PT Payung Mitra Jaya Mandiri. Sekarang menjabat sebagai anggota yang sekaligus menjadi saksi penyekapan terhadap saudara ibu ini di perusahaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Berkenaan yang kejadian tersebut yang terjadi sore kemarin itu terjadi karena atas perintah dari instruksi dari manajemen perusahaan. Perintah dari manajemen perusahaan. Jadi yang melakukan tadi penyekapan itu siapa namanya? Penyekapan itu ya, yang disuruh tidur di kandang anjing itu dari jam pertama 5 sore sampai jam 12 siang ya, hari ini. Siapa yang suruh tadi? Pertama kita diinstruksikan sama Pak manajer, apa namanya? Pak Asa Marpaung. Kita dapat informasi juga dari Pak Asa itu perintahnya juga dikasih sama Pak Hansen. Pak Hansen? Ya, Pak Hansen. Pak Hansen itu siapa? Pak Hansen itu owner atau apa? Kayaknya owner juga di situ, Pak. Owner ya? Ya. Oke. Tapi kurang pasti saya nggak tahu juga. Oke, ya. Kejadian tersebut dia menerima telepon dari nggak tahu dari siapa atau pimpinan bahwa dia suruh untuk tinggal di pos yang kandang anjing itu. Bukan bekas kandang anjing, tapi dulu pernah tempat pencairan, cuman kena anjing berkeliaran, ya mungkin anjing minat di situ lah. Ya kejadian tersebut. Karena manajer juga ada instruksi juga sebelumnya sama Pak Jansen itu untuk tinggal di mes saja. Terus Pak Jansen bilang sama bos dulu katanya. Dia bilang nggak bisa katanya, harus di situ juga katanya tinggalnya di tempat dia. Oke. Katanya kalau seandainya kasih makan atau minum ya kepada ibu ini ya akan dipecat, itu benar? Kalau saya pribadi nggak ada saya ngomong. Cuman kalau dari teman ini saja. Kalau katanya siapapun yang kasih makan dan minum akan dipecat, betul? Siapa yang ngomong itu?
Kok tega sekali ya. Jensen, Pak Jensen. Jadi Pak Jensen gimana? Langsung telepon kamu atau gimana? Enggak, katanya kalau jangan ada yang mau kasih Pak makan dia, Pak. Jadi jangan mau kasih makan ibu ini, ya. Jadi ibu tahu nggak ada ibu ada bayi di situ 1 tahun. Jadi Pak Jensen ngomong jangan kasih makan, seperti itu ya. Ya siapa yang kasih makan akan dilakukan pemecatan, ya kepada pihak security semuanya. Iya, iya. Ya. Nah, itu Yang mengantarkan ibu sampai ke kandang anjing dari itu siapa? Ya, kita kan pertamanya diinstruksi untuk beres-beres di tempat anjing itu. Ya. Setelah dibersihin, itu sudah bersih, itu apa namanya? Jadi ada lihat masih ada tai anjing ya? Iya, pertamanya kan bau sekali itu di situ itu. Pas kita beres-beres itu banyak semut, lantainya itu kan tanah semua. Iya. Yang ada tatakan meja itu tadi Itu kan. kan triplek udah hancur semua. Udah, itu aku juga yang bersih-bersihnya biar aku habis kasihan juga sih, dia kan manusia juga Pak. Nah, jadi selanjutnya itu udah selesai beres-beresnya, suruh manajer tolong diawasi jangan sampai kabur dia ini. Ya kita suruh jangan sampai kabur. Terus kemana? Nanti kalau ada apa-apa kalian yang gitu ya. menjawab gitu dia. Ya, Jensen juga bilang begitu Pak. Ada yang perintah nggak saya kasih makan? Nah, kalau saya pribadi nggak ada dia ngomong Pak. Mungkin saya keluar lagi cari makan dia. Oke, terima kasih ya. Itu aja. Itu izin Pak Kapolres ya. Ini aja pernyataannya ya yang disampaikan oleh saksi ya. Kami berharap ya dari saya adalah itu supaya saya setel dan juga Bapak Budiono ya. Kami berharap penegakan hukum ya yang sifatnya memaksa Ya, ya. mohon diberikan keadilan ya. Jelas-jelas dalam hal ini adalah pelanggaran HAM ya dan juga betul-betul Ya, ya. tidak berperi kemanusiaan. Itu saja ya. Jadi mohon ditegakkan hukum yang seadil adil. Terima kasih. Nah itu yang terjadi semeton ya, menanggapi video tadi ya langsung sih Kapolda turun tangan ya menanggapi persoalan ini begitu ya. Jadi menarik semeton, ini tanggapan dari Kapolda. Ya. Laporan dari masyarakat tentang penyekapan ibu dan anak tentunya menjadi atensi bagi jajaran Polda Bangka Belitung karena yang pertama adalah empati. Ya betul betul. Bagaimana kita merasakan, Ya, benar, saya benar. selalu menyampaikan pada anggota empati. Bagaimana merasakan ketika menjadi korban kejahatan. Nah ini menimpa ibu dan anak sehingga kita mengambil langkah-langkah. Yang pertama adalah melakukan pengecekan kesehatan terhadap Ibu Nadia dan putranya Noval. Alhamdulillah ini tim kesehatan masih ada dan didampingi oleh pengacara beliau dan dinyatakan sehat. Kemudian dari kemarin dan tadi malam melaksanakan olah TKP, mencari keterangan saksi dan mencari bukti-bukti. Tadi malam saya mintakan Dirkrimkum untuk datang ke sini dengan Kabak Wasidik untuk melakukan gelar perkara, sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik. Dan tadi gelar perkara lagi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Langsungnya keren Poldanya ya. Iya. Dari polisi. Respon cepat Pak Kapolda ya. Ini keren ini. Hadiah mana? Hadiah. Ya, mana? Mana mainannya? Mana hadiah-hadiahnya? Mainan ya? Mainan yuk. Hadiah. Robot hadiah. Mau kan sama saya? Makan dulu sebenarnya. Enggak. Keren dikasih hadiah langsung. Iya. Nah itu semeton ya, mudah-mudahan sih tidak ada lagi kasus seperti ini. Ini udah melanggar hak asasi manusia begitu kan. Kita tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh suaminya, tapi sangat kita sayangkan sekali kalau memang suaminya melakukan kejahatan, istri dan anaknya yang jadi korban. Itu yang
yang tidak diperbolehkan sebenarnya ya. Tapi coba kita dengar ya klarifikasi dari perusahaan begitu menanggapi kasus ini begitu. Ini dia videonya. Sudah hadir hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku legal internalnya PT Payung Mitra Jaya Mandiri malam ini ingin mengadakan klarifikasi terkait berita viral yang sedang kita konsumsi sekarang, adanya penyekapan yang terjadi di PT Payung Mitra Jaya Mandiri yang berada di Marsenang. Nah, jadi saya selaku legal internalnya PT PMM memberitahukan, menyampaikan bahwa tidak adanya unsur penyekapan yang dilakukan oleh karyawan kami, terutama yang sudah kita saksikan bersama itu manajer kita sama satu staf HO kita. Itu karena tidak ada sama sekali unsur penyekapan. Karena apa? Dia bebas keluar dari tempat itu, dia menggunakan handphone standby 24 jam, dan ada kasur, ada bantal, ada guling, selimut, ada air minum, bahkan ada susu di tempat itu. Dan satu lagi dikatakan bahwa tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Jadi saya perjelas bahwa itu bukan kandang anjing, tetapi bekas kantor admin pembayaran, loket pembayaran PT PMM yang sudah tidak digunakan lagi. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dilanjutkan oleh perwakilan dari HO, yaitu Bapak Refman. Mungkin silakan Pak. Ya, perlu kami perjelas lagi dengan adanya berita-berita yang simpang siur, sehingga kita mengklarifikasi bahwa memperkuat tadi apa yang disampaikan oleh rekan kita, bahwa itu bukan kandang anjing, ya, bukan kandang anjing, dan itu adalah tempat pembayaran. Jadi tempat pembayaran di pabrik kelapa sawit ataupun di perkebunan mirip harus menggunakan terali besi, karena itu ada uang di situ untuk menghindari tindakan yang tidak benar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi konotasinya seolah-olah itu adalah terali besi, padahal bukan. Itu untuk mengamankan pembayaran transaksi yang dilakukan oleh perusahaan setiap bulan, akhir bulan pada karyawan. Kemudian sampaikan juga bahwa tidak ada penyekapan. Jadi salah benar kalau ada penyekapan, karena pasal yang dituduhkan oleh pihak Polres disangkakan kepada kita adalah pasal 333 ayat 1 KUH pidana, yakni barang siapa dengan sengaja menahan, merampas kemerdekaan orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak. Dalam kondisi demikian bahwa ruangan tersebut tidak ada pintu, bebas keluar masuk. Nah, untuk menghindari itu kita sudah minta security untuk mengamankan, dan yang bersangkutan bebas keluar masuk. Malah kita berikan makanan dan minuman, ada kasur dan lain-lain, sehingga klarifikasi kita supaya ini tidak menjadi viral bahwa itu bukan kandang anjing, tapi adalah bekas admin kantor pembayaran pencairan uang. Itu apa dari kita, dan kita siap untuk mengikuti apa yang sudah dilaksanakan oleh Polres, dan kita patuh dan taat kepada hukum. Namun demikian, apabila dalam pelaksanaan ini security kami, manajer kami lalai, kami juga memohon maaf ya atas hilang, tapi jangan berita diputarbalikkan ya. Kami tidak mau bahwa nanti kita lihat bahwa kita akan sampaikan kepada penyidik, dan tersangka tidak menjelaskan dengan BAP terhadap yang disangkakan oleh pihak kepolisian. Demikian dari kami. Mungkin ada tambahan dari Humas yang menyaksikan langsung bagaimana kondisi dari seorang perempuan yang bernama seorang perempuan yang bernama Nadia itu yang viral sekarang. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir pada malam hari ini. Ya, saya selaku Humas PT PMM
dalam hal ini akan menjelaskan tentang berita yang telah beredar di kita ya. Jangan sampai nanti berita itu menjadi sesat ya. Mengenai berita yang banyak beredar di media sosial itu mengatakan kita menempatkan security untuk menjaga Ibu Nadia di tempat pencairan tersebut, yang mana security itu ya memang kita setiap hari selama 24 jam memang kita tempatkan di situ guna untuk mengamankan objek vital yang ada di perusahaan tersebut, bukan serta-merta untuk menjaga dan mengawasi Ibu Nadia ya. Dan Ibu Nadia ini kesehariannya memang beliau menjadi warga di perumahan PT PMM karena suaminya adalah karyawan kita sebagai sopir begitu ya. Mengenai untuk makan minum Ibu Nadia, sepenglihatan saya itu Ibu Nadia makan dan minum, bahkan saya lihat ada susu formula untuk bayinya yang umur 2 tahun 2 bulan. Begitulah kurang lebih dari saya selaku Humas PT PMM. Demikian, terima kasih. Terjadi ini kan Nadia kan bisa masuk ke situ tuh apa ceritanya ya? Informasi baru yang disampaikan Humas kan ngomong bahwa suaminya adalah karyawan atau di situ kan, otomatis kan jarak dari lokasi itu kan perumahan ini jauh. Alasan jadi secara lisan ya, secara lisan itu dari saksi-saksi yang sudah diperiksa terkait bagaimana kronologi kenapa seorang perempuan bernama Nadia dan anaknya bisa tinggal di situ. Karena seorang suami Nadia itu ketahuan melakukan pencurian ya, melakukan pencurian solar dan dia melarikan diri. Ya, dia melarikan diri dari pabrik dan dicarilah. Ya, pada saat itu ketemulah dengan istrinya yang sedang berada di rumah saudaranya di daerah Bruas. Karena melihat kondisi pada saat itu ramai dari perwakilan pabrik ya, dan ada juga kita minta tolong, takut situasinya itu tidak memihak ke kita atau membahayakan ke kita. Dari pihak pabrik itu meminta tolong ke anggota Polsek Bakam ya untuk menemani, dan ternyata dari pihak Nadia sendiri itu yang meminta untuk dibawa ke kantor PMM untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, selesai itu pulang, maksudnya selesai dari permintaan keterangan yang terjadi itu, Nadia itu dilihat sendiri sama Pak Humas, itu dia berjalan kaki menuju tempat itu. Nah, dan dari keterangan ya, terutama manajer dan bagian HO kita, memang dia sendiri yang meminta untuk tinggal di lokasi itu, mungkin karena malu dengan tetangga mes kiri kanannya, karena suaminya ketahuan diduga melakukan tindakan pencurian bahan bakar itu. Itu sudah terkonfirmasi Bang bahwa memang itu adalah kemauan dari Nadia itu sendiri. Dari keterangan manajer kita ya, dan dari keterangan staf HO kita ya, memang dia sendiri minta tinggal di situ untuk menunggu keesokan harinya ya, dan berharap juga suaminya datang untuk menjemput dan gitu. Nah, mungkin lebih jelasnya bisa disambung untuk Pak Humas setelah pertemuan terakhir itu di kantor ya. Berarti Pak Humas tidak mengikuti itu ya. Nah, intinya dia bisa tinggal di situ, kronologinya seperti itu. Sudah berapa lama suaminya bekerja? Kalau suaminya bekerja dari berapa lama? 1 bulan lebih. Kurang lebih 2 bulan. Dan satu lagi,
sebelum kejadian diduga melakukan pencurian terhadap bahan bakar solar itu, suaminya ini kan bekerja sebagai supir truk ya di PT PNN, dan dia mengalami kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kesalahannya sendiri. Nah, seluruh biaya yang timbul dari kecelakaan itu lebih kurang ya 300 juta itu ditanggung semua oleh pihak perusahaan. Nah, dan dia datang kembali ke perusahaan meminta untuk dipekerjakan. Ya, setelah sembuh berarti Bang? Hah? Setelah sembuh berarti? Bukan, setelah selesai. Setelah urusan yang 300 juta tadi. Dia sempat ditahan di kantor Satlantas sebelum adanya perdamaian. Nah, setelah selesai semua, dibantu diselesaikan oleh perusahaan. Dia datang kembali ke perusahaan untuk meminta bekerja, ya, dan diberilah kesempatan oleh perusahaan untuk bekerja kembali. Biarpun dia sudah melakukan kerugian yang sangat besar ya atas kecelakaan itu. Akan tetapi diberi kesempatan seperti itu, dia malah melakukan dugaan tindak pidana pencurian bahan bakar solar itu. Berapa banyak bahan bakar solar yang dia curi? Kalau yang ketahuan itu kemarin satu tangki. Satu tangki itu nilainya berapa rupiahnya? Kalau yang ketahuan itu baru satu kali, ya. Diduganya mungkin sudah kita nggak tahu ya. Cuma yang kelihatannya tuh yang ketangkamnya itu satu kali. Bang, dari pihak perusahaan sendiri kan ini kan seperti apa Anaknya, kondisi anaknya dalam. Ya. Jadi pada saat video viral itu berlangsung, itu kondisinya bukan seperti itu lagi. Ya. Kalau pada saat video berlangsung itu sudah tidak ada lagi kasur yang ada di situ. Karena memang dari pagi itu manajer kita itu sudah mau memindahkan dia ke mes, tapi dianya yang tidak mau. Nah, dia itu yang tidak mau. Tapi kasur, bantal, guling yang ada di situ itu sudah dipindahkan ke mes. Jadi pada saat video viral itu terjadi, tidak ada lagi apapun yang ada di sana. Jadi terus kasurnya tuh kemana? Di mes. Dibawa sama? Dibawa ke mes oleh petugas security ya Pak ya. Jadi menurut pihak perusahaan apa modus Nadia? Berapa lama di dalam kandang? Di dalam ruangan itu? Iya. Di dalam ruangan, bukan kandang ya, di dalam ruangan. Ruang pencairan. Ruangan bekas pencairan. Berapa lama? Itu dari malam ya Pak ya. Dari jam 5:30 sore sampai jam 12. Jam 12 siang. Kasur ini kasur ini. Kasur tidur. Ya. Buktinya ada nih. Sudah berapa lama ruangan itu nggak digunakan? Sudah berapa lama ruangan itu nggak digunakan, Pak? Kalau kepastiannya tidak digunakan itu kita kurang tahu. Oke. Terus dari perusahaan menilai modus Nadia itu ngomong bahwa dia disekap itu apa ya? Kalau dari pihak perusahaan melihatnya? Kalau kita tidak bisa menilai karena yang tahu adalah Nadia. Ya, yang tahu adalah Nadia. Maksud tapi dan kita niatnya. melihat dengan ada viral ini mungkin masalahnya berbeda. Bukan masalah dugaan yang disampaikan tadi rekan tadi, malah masalah lain. Inilah kita klarifikasi sebab akibatnya kenapa kan. Jadi terus terang bahasa penyikapan itu jelas di pihak kepolisian juga tidak ada menjelaskan perusahaan melakukan penyekapan dan Jansen melakukan penyekapan. Tidak ada. Jadi di sini adalah pasal 33 ayat 1. Itu adalah merampas kemerdekaan atau meneruskan tahanan dari setengah 6 sampai jam setengah 12. Dan kalau terjadi apa-apa, itu ruangan tidak ada pintu, tidak mungkin disekap. Yang disekap itu kan dikunci habis semuanya. Tidak, ini diviralkan seolah-olah itu adalah tahanan, seolah-olah tidak bisa keluar masuk. Itu adalah kandang kan bukan kandang. Bukan kandang itu adalah bekas tempat kasir pembayaran uang kepada karyawan. Berarti itu berarti kotoran binatang Pak katanya kan disebut-sebut. Enggak ada. Jadi upaya pembelaan untuk manajer? Kita akan melakukan pembelaan semaksimal mungkin akan dilakukan oleh tim hukum bahwa apa yang dituduhkan adalah tidak benar. Ya, namun demikian
sebagai manusia yang normal, perusahaan yang normal, kondisi yang demikian, ya kita kalau terjadi sesuatu, ya kita kalau itu apa kita mohon maaf, ya mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak ada sama sekali itu kita melakukan tindakan yang tidak benar kepada seorang perempuan, apalagi sebagai anak kecil. Ya, perempuan harus kita hormati, kita harus jaga harkat dan martabat. Tapi kenyataannya begini, kita hadapi, kita siap. Oke, perusahaan kita bergerak di bidang apa ya? Pabrik kelapa sawit. Pabrik kelapa sawit ya. Sudah lama ya? Sudah lama. Iya, iya. Pak, kita mempekerjakan 100 orang pekerja. Jadi tadi saya berharap kepada Pak Kapolres dan jajaran, Pak Kasat, karena ini manajer ditahan sekarang ini, kami mohon supaya berkenallah kiranya untuk bikin tahanan kota. Kami akan majukan, Adinda akan majukan nanti hari Senin untuk tahanan kota, mengingat ada 100 kepala karyawan dengan 3 anak yang bekerja untuk kebutuhan hidupnya. Itulah yang kami mohon kepada Pak Kapolres maupun Pak Kapolda, bahwa mungkin kami berharap tetap kebenaran adalah yang hakiki. Untuk mes yang disiapkan perusahaan untuk pegawai ada berapa banyak? Untuk tamu itu ada beberapa kamar. Berapa kamar? 20-an ada kali semua. Untuk karyawan itu totalnya 40 dalam satu mes itu terdiri dari 2 kamar tidur, dapur dan kamar mandi. Nah, untuk mes berbagai macam tingkatan jabatan lah. Mes asisten ada, mes manajer ada, mes direksi ada, mes mandor ada, mes karyawan tadi totalnya 40. Jadi begitu Sobat Tony ya, mudah-mudahan sih ini kasus ini sudah selesai ya. Sudah ada klarifikasi tadi, perdamaian juga sudah dilakukan. Tapi kalaupun ini akan terjadi yang sebenarnya ini sudah sangat miris sekali ya. Tapi memang apa yang terjadi sekali lagi adalah sebab dari apa yang sudah dilakukan oleh suaminya begitu. Kita tidak sekali lagi tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh suaminya, tapi sangat tidak membenarkan juga apa yang dilakukan kalau itu terjadi penyekapan terhadap istri dan anaknya ya. Mudah-mudahan ini udah selesai ya. Jadi segitu semeton videonya ya. Semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.